Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Sehat ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa pembelajaran tatap muka. Baik adik-adik, undang-undang kesehatan ini kita di semester ganjil ini dikasih waktu dari kurikulum itu adalah kurang lebih 10 kali pertemuan. Dan ini kita masuk minggu pertemuan ke berapa ya? 5, ke-6 harusnya. Tetapi minggu lalu kita kebanyakan libur ya. Tapi nggak apa-apa, kita bismillah, minta bantuan Allah, mudah-mudahan pembelajaran undang-undang kesehatan ini Allah mudahkan. Baik, sebelum masuk ke bab, mari sama-sama kita berdoa, merendahkan hati, istighfar. Kita mohon kepada Allah karena hanya Allah lah yang memberikan pemahaman kepada kita. Tanpanya kita bukan apa-apa. Yuk, mulai. Berdoa mulai. Oke, baik, selesai. Nah, setelah masuk kita pertemuan ke-6 ini, kita masuk ke bab ketiga yaitu peranan, fungsi, dan tugas apoteker. Tapi di sini saya bagi menjadi 3 kali pertemuan ya. Ini udah ada skenario pembelajaran kita. Nah, ini ada 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama nanti saya akan berbicara tentang apotik, apoteker pengelola apotik, peranan apoteker sebagai profesional. Lalu nanti di pertemuan kedua yaitu kita akan bahas peranan apoteker sebagai manajer dan peranan apoteker sebagai retail. Lalu di pertemuan ketiga kita lanjut dengan ulangan bab ketiga ya. Jadi kurang lebih 3 kali pertemuan kita babat habis materi bab 3 ini. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, baik adik-adik, di sini saya hanya nanti menjelaskan tadi 3 topik aja ya, 3 subtema yaitu apotik, apoteker, pengolah apotik, dan peranan apoteker sebagai profesional. Tapi di slide ini saya sudah lengkap untuk satu bab. Jadi slide ini ada 19 slide ya. Dan nanti ini udah campuran semuanya sampai selesai. Tapi nanti saya buat video pengayaan ini hanya sesuai skenario aja, yaitu tentang apoteker pengolah apotik, dan apoteker sebagai profesional. Ya, kita mulai ya. Oke, kita slide show dulu. Nah, apa itu apotik? Apotik itu adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Tadi kemarin saya sudah jelaskan, oh ya tadi pagi ya, saya sudah jelaskan bahwa apoteker ini adalah sarjana S1 farmasi yang sudah melanjutkan pendidikan profesi apoteker. Nah, profesi apoteker ini dia pelama pendidikannya adalah kurang lebih 1 tahun. Lalu setelah 1 tahun ini dia bersekolah atau mengambil pendidikan ini berhak mendapat gelar apoteker. Ya. Nah, setelah apoteker ini lulus dan dinyatakan dari pemerintah bahwa sah menjadi apoteker dalam bentuk STRA, nanti ada suratnya, surat tanda registrasi apoteker ya. Nah, itu dikeluarkan dari Kemenkes. Nah, maka apoteker ini bisa melakukan praktek. Di mana dia? Salah satunya adalah di apotik. Ya. Kemudian ada istilah, kalau di apotek itu ada istilah namanya APA atau biasa dibaca APA. Dengan kepanjangan apoteker pengelola apotek ya. Jadi apoteker ini memang diberi tanggung jawab untuk mengelola apotek ya. Ini menurut Permenkes RI nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Yang dimaksud apoteker adalah ya sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Ya, benar ya. Jadi kalau mau lulus profesi itu nanti disumpah dulu ya. Saya juga dulu sebelum lulus saya harus disumpah jabatan apoteker dulu ya terkait dengan profesi saya. Nah, sedangkan apa itu apoteker pengelola apotik? Apoteker pengelola apotik ini adalah seorang apoteker yang telah diberikan surat izin praktek apoteker. Kita sebut biasanya dengan SIPA, surat izin praktek apoteker ya.
Jadi nanti kalau apoteker ini bekerja di apotek, dia wajib mengurus yang namanya SIPA. SIPA itu kayak SIM ya, tahu SIM kan, surat izin mengemudi, SIM A, SIM C. Nah, sebagai apoteker wajib memiliki SIPA. SIPA ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di mana tempat dia berpraktek, misalnya di kota ya di kota yang mengeluarkan ya. Lanjut. Nah, ini berdasarkan Permenkes RI nomor 922 garing Menkes garing per garing 10 tahun 93, persyaratan menjadi apa adalah: 1. Ijazah telah terdaftar pada Depkes. 2. Telah mengucapkan sumpah sebagai apoteker. 3. Memiliki surat izin kerja atau SIK. 4. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugas sebagai apoteker. 5. Tidak menjadi apoteker pengelola apotek di tempat lain. Ya, ini syarat menjadi apa? Tadi apa jelas ya, apoteker pengelola apotek. Jadi kalau dia mau daftar menjadi penanggung jawab apotek, dia harus menaati 5 poin ini. Lanjut. Apoteker pengelola apotek ada juga yang disebut dengan apoteker pendamping. Jadi apoteker pendamping ini dia sama-sama apoteker juga, cuma dari segi tanggung jawab yang bertanggung jawab lebih adalah si pengelola. Kalau pendamping dia tuh hanya membantu pekerjaan dari pengelola ini. Apa itu pendamping? Apoteker yang bekerja di samping APA, di samping apa? Dan menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek. Jadi misalnya kalau apanya lagi nggak ada, nggak masuk, maka pendampinglah yang menggantikan tugasnya. Atau misalnya ganti shift, berarti nanti pendamping yang melanjutkan tugasnya ya. Misalnya kan kalau apotek itu bukannya 10 jam. Nah, 5 jam, 5 jam, 5 jam si apanya, 5 jam apinya. Lalu ada juga istilah apoteker pengganti. Apoteker pengganti ini adalah apoteker yang ditunjuk untuk menggantikan apa bila apa sedang berhalangan melakukan tugasnya. Jadi misalnya dia nggak ada aping, jadi di apoteknya itu nggak ada aping karena kalau pendamping ini kan nggak wajib ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba misalnya keluar kota dalam waktu yang cukup lama, maka bisa digantikan oleh apoteker pengganti. Tapi nanti setelah dia balik lagi dalam beberapa waktu, maka fungsinya kembali sebagai apoteker pengelola apotek. Nah, apa aja sih peran dan fungsi apa? 1. Membuat visi dan misi, membuat strategi tujuan, sasaran, dan program kerja. Kemudian membuat standar prosedur operasional di apotek. Yang keempat adalah membuat sistem pengawasan dan pengendalian SPO. Dan yang kelima adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan menganalisa hasil kinerja operasional dan keuangan apotek. Lalu wewenang dan tanggung jawab apa? Apa wewenang dia dan tanggung jawabnya? 1. Menentukan arah terhadap seluruh kegiatan. 2. Menentukan peraturan yang akan digunakan. 3. Mengawasi pelaksanaan SPO dan program kerja. 4. Bertanggung jawab terhadap kinerja yang diperoleh. Ya, itu wewenang dan tanggung jawab apa. Nah, apoteker di apotek memiliki 3 peranan. Ya, ada yang profesional, ada yang manajer, ada yang retailer. Kita lihat satu persatu penjelasannya. Oke, peran apoteker sebagai profesional meliputi melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional. Misalnya di masyarakat itu misalnya obat-obat palsu, nah itu bisa dikonsultasikan kepada apotekernya. Yang kedua, melindungi profesi dari tuntutan yang nggak wajar. Dan yang ketiga, pembinaan serta meningkatkan mutu pelayanan farmasi di apotek. Oke, lanjut. Nah, ini pelayanan kefarmasian. Apa aja sih pelayanan kefarmasian? Ada pelayanan resep, screening resep, ada penyiapan obat. Apa itu screening resep? Nah, screening resep ini adalah persyaratan administrasi, yaitu nanti kelengkapan resepnya, kesesuaian farmasetika, pertimbangan klinis.
Kemudian lagi penyiapan obat, ada peracikan, pemberian etiket, kemasan obat yang diserahkan, penyerahan obat, informasi obat, konseling, monitoring penggunaan obat. Nah, ini adalah pelayanan resep. Oke, kita lihat. Ini contohnya ya, nanti resep yang masuk ini nanti akan di-screening, tadi mulai dari kelengkapan resepnya, dilihat ada nggak resepnya yang nggak komplit, misalnya nama dokternya nggak ada, tanggal tanggal resepnya nggak ada, maka itu yang harus dilihat dulu ya pertama kali resep datang. Kemudian lanjut promosi dan edukasi. Nah, apoteker ini memberikan edukasi apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri atau swamedikasi istilahnya. Swamedikasi itu adalah mengobati diri sendiri ya, eh, untuk penyakit ringan dan cara memilih obatnya. Jadi dia misalnya pasien ada keluhan, terusnya dia pengen menggunakan obat, maka dia tak harus ke dokter. Ini namanya adalah swamedikasi. Lanjut, pelayanan residensial. Apoteker diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya kelompok lanjut usia dan pasien dengan penyakit kronis menahun. Nah, ini kita masuk apoteker sebagai manajer. Tapi karena kita di pertemuan pertama sampai apoteker profesional, jadi kita stop dulu ya penjelasan saya kali ini. Baik adik-adik, see you di video selanjutnya. Mohon dibaca dengan seksama buku kalian ya yang lebih lengkap penjelasannya. Lalu nanti kalau di slide itu lebih poin-poinnya saja. Kurang lebihnya cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.